Baik, sahabat Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat, kali ini pada episode kali ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, dan materi yang akan kita angkat juga adalah materi yang up to date. Beberapa minggu belakangan ini menjadi viral ya berita ini, baik di media online ataupun digital. Maka kesempatan podcast kali ini kita hadirkan narasumber yang sangat kompeten dan memang adalah lembaga yang selama ini melakukan advokasi terkait persoalan-persoalan sosial di Nusa Tenggara Barat. Kita hadirkan pada kesempatan kali ini DPP Kasta Nusa Tenggara Barat dengan tema yang sangat menarik ya. Temanya kita bicara soal Pemkab Lombok Barat pecat 1.632 honorer non database, balas dendam politik. Nah, ini tema yang kita angkat, Bung Ketua. Ya, jadi ini tentu menjadi analisa yang panjang kenapa kami mengambil tema ini. Ya, nanti kita diskusikan. Sebelumnya kami kasih waktu dulu kepada Bung Ketua ini. Ya, silahkan Bung Ketua. Ini beliau dari DPP Kasta NTB. Silahkan perkenalkan diri dulu agar sahabat-sahabat suara rakyat, netizen suara rakyat di Nusa Tenggara Barat ataupun dimanapun berada lebih mengenal. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Kemuda yang malam ini sebagai host di Suara Rakyat, podcast Suara Rakyat. Terima kasih atas undangannya. Malam ini sangat luar biasa. Ketika kami dihubungi sama beliau, ingin membahas tentang 1.632 honorer yang akan dipecat oleh Pemda Lombok Barat, dalam hal ini Bupati. Tapi sekarang sebenarnya sudah bertambah deh Bang. Bukan 1.632 lagi. Tapi angka terakhir 1.644. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Zulfan. Saya kebetulan diamanahkan sebagai Ketum DPP Kasta NTB. Isu ini sangat menarik minggu terakhir karena menjadi perbincangan publik, di mana di Lombok Barat mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati ini itu di satu sisi di kalangan orang-orangnya Bupati lah dalam tanda kutip mengatakan ini kebijakan yang bagus dan dicontoh oleh kabupaten kota yang lain. Kata akan menyusul Lombok Timur, kemudian Lombok Tengah, Kota Mataram katanya. Tapi kalau menurut pandangan kami sebenarnya pemberhentian atau pemecatan 1.644 honorer ini sangat tidak manusiawi kami katakan. Karena di mana Lombok Barat ini kan menurut data BPS menjadi daerah yang memiliki masyarakat miskin ekstrim yang banyak. Dengan diberhentikannya 1.600 lebih honorer ini tentu akan menambah jumlah pengangguran dan itu akan berdampak kemiskinan. Beberapa waktu lalu kami kan mengadakan awalnya itu kami mengumpulkan data dengan cara membuka laman pengaduan, hotline pengaduan. Nah, dari hotline pengaduan itu terkumpul sekitar 60 lebih honorer yang pertama yang meminta pendampingan ke Kasta NTB untuk dilakukan advokasi. Tapi tentu kalau dinilai jumlahnya yang 1.600 kemudian sangat sedikit kalau mengadu hanya 60 orang kan jangan sampai ini hanya kasuistis. Tahan dulu ya. Pak Ketua. Sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menggali lebih dalam motifnya ya, menggali lebih dalam bahwa agenda Lazada Pemkab di bawah kepemimpinan Lazada Las dan Ibu Bupati Buta ini kan saya kira semua orang sudah tahu apa agenda besarnya dalam rangka memajukan Lombok Barat ya. Nah, ini berbanding terbalik dia dengan
ya 200 hari menjelang 200 hari pemerintahan Lazada, seolah-olah ini menjadi kado, ya, kado bagi masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yaitu dipecatnya 1640-an honorer itu, di mana seperti Pak Ketua sampaikan tadi, miskin ekstrim di Kabupaten Lombok Barat itu sangat tinggi. Sekarang lagi ditambah lagi dengan 1640-an ini, tentu ini akan berdampak lebih teknis dan konkret lagi, lebih angka penganggurannya lebih banyak lagi. Nah, motifnya ini saya mau menggali motifnya. Ada informasi yang berkembang, nanti kita diskusi. Ada informasi yang berkembang bahwa motif pemecatan ini adalah memang murni apakah ini karena memang fiskal Lombok Barat yang tidak mampu menanggulangi beban yang diakibatkan muncul oleh 1640-an itu, sehingga harus dihapus atau dalam hal ini harus dipecat, ataukah memang ada seperti opini yang muncul di luar adalah ini politik balas dendam, ya, karena kita tahu Lazada ini hanya dapat 25% lah ya kemarin dalam pilkada kemarin. Nah, tanggapan apa Bung Ketua gimana? Jadi kalau bahasa yang mengatakan politik balas dendam, mungkin saya tidak ingin masuk ke situ ya, karena yang sampai terlalu mainstream itu bahasanya kan. Tapi mungkin kalau secara normatifnya, pada dasarnya kan memang ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan ASN dan non ASN, dan kemudian ada Permen Pan RB tentang bagaimana skemanya untuk pemberhentian ini terus kemana dikelola, itu kan memang sudah ada regulasi yang mengatur tentang itu. Tapi memang kalau kita melihat lebih jauh di dalam apa yang dilakukan Lazada hari ini oleh Bupati dan Wakil Bupati hari ini, itu memang sesungguhnya seperti yang disampaikan, beliau sedang menjalankan peran sebagai bupati atas dasar perintah daripada Menpan RB dan khususnya di BKN, di mana data-data pegawai honorer ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ada yang data siluman, ada yang titipan, bahkan ada yang masuk honor katanya berbayar, tidak melalui prosedur dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang mau dibersihkan, mau dirapikan, karena memang di Kemenpan RB itu, di Permenpan RB itu dijelaskan juga bahwa memang harus dilakukan penataan pegawai non ASN ini, dan itu selambat-lambatnya tahun 2024 sebenarnya. Kalau kita lihat berita 2 jam dan 3 jam yang lalu muncul bahwa seolah-olah ada upaya mencari kambing hitam yang dilakukan oleh Pemkab Lombok, bahwa bagi honorer yang kemarin masuk ya sekarang dipecat ini masuk melalui orang dalam kah namanya ya, dengan mengeluarkan uang 10 juta sampai 40 juta di berita itu ya, itu silahkan melapor ke Pemda. Itu kan bukan solusi. Ya. Bukan, maksud saya begini, itu bukan persoalan pokok. Persoalan pokoknya Anda memecat. Betul. Ya, Anda memecat warga, Anda memecat honorer, ya, yang harusnya itu dicarikan solusinya. Ya. Nah, memang solusinya seperti yang muncul belakangan itu kan, Pemkab Lobar menyiapkan job fair. Ya, ada 4.000 sekian. Ya, 4.000 sekian lowongan. Nah, harusnya 1.600 ini kan tercover di 4.000 itu. Tapi iya, jadi kemarin sejak kami membuka hotline pengaduan itu, Bang, jadi secara tidak langsung kami menganggap bahwa Pemda Lombok Barat menyatakan sikap bahwa pelaksanaan kegiatan job fair itu adalah merupakan jawaban dari 1.632 yang akan dirumahkan. Itu bahasa Pemda. Ya, sebentar dulu Bang. Jadi setelah kita melihat data dari job fair ini, data dari perusahaan dan lain sebagainya, ternyata
itu 3.000 sekian itu adalah penyedia TKI. Penyedia TKI yang 3.000-an itu diserap oleh apa namanya? PJTKI. Iya, PJTKI. Yang berangkat ke luar negeri. Yang berangkat ke luar negeri. Nah, terus sementara yang lain itu ada di retail modern, tapi itu tidak banyak, hanya angka di bawah 100. Ada kemudian perusahaan-perusahaan swasta, sales dan lain sebagainya. Tapi kan yang tidak masuk akal, perusahaan-perusahaan lokal ini itu kan merekrut karyawan itu berdasarkan pertama umur, terus pengalaman kerja dan biasanya mereka cari fresh graduate. Sementara yang honorer ini, Bang, kita tahu umurnya itu 30 lebih. Iya. Kalaupun ada yang kurang, itu ada di posisi nakes dengan spesifikasi pendidikan kan tidak mungkin tidak masuk perawat kita masuk jadi kasir Alfamart misalkan kan tidak menarik. Nah, akhirnya begitu kami sampaikan di media bahwa job fair ini hanya akal-akalan Pemda, itu bahasa kami hanya untuk job fair akal-akalan Pemda. Iya. Untuk menutupi. Iya, untuk menutupi supaya beranggapan 1.600 seperti Pak Bupati kan ketika ditanya oleh wartawan, gimana solusi dari 1.600 ini di salah satu media lokal, dia mengatakan, ya kan saya sudah buka job fair, itu 4.000-an. Kalau 1.600 berarti ada 3.000-an yang masih dibutuhkan dan itu bisa menyerap yang lain. Nah, tapi ternyata setelah kita cross check datanya, waduh, ini masa semua honorer ini mau dikirim jadi TKI kan? Makanya saya bilang, ini Pemda ini lama-lama dia mau jadi tekong, saya bilang. Nah, itu akhirnya muncullah isu baru. Jadi bahwa honorer ini kok sekarang mengadu ke LSM. Seharusnya yang diadukan itu bagaimana cara dia masuk dulu, terus berapa dia bayar, itu yang harusnya diadukan. Bukan dia pemberhentian yang sudah menjadi perintah daripada pemerintah pusat. Seolah-olah menjadi masalah baru lagi. Seolah-olah menjadi masalah baru. Menjadi masalah baru agar masalah pokok ini tertutupi. Iya, persis begitu anggapan kami. Dia lupa, mungkin siapapun dia lah. Iya, yang emang ada orang yang mau masuk kerja di daerah ini, Lombok Barat atau di Republik NTB ini yang masuk kerja tak pakai orang dalam. Iya. Emang ada. Lucu juga itu ya. Nah, maksud saya sudahlah itu. Iya. Soal apa namanya pola lama. Iya. Yang saya kira beliau juga sangat paham. Betul. Makanya kita ingin mempertegas soal pemutusan kerja 1.600 sekian itu adalah memang murni kepentingan untuk memangkas birokrasi, memangkas tenaga honorer untuk menyeimbangkan fiskal daerah, ataukah memang ada motif lain yang seperti kita tanyakan tadi? Untuk berbicara tentang adanya motif lain ini sampai dengan saat ini tentu kita belum ada bukti, belum bisa kita katakan bahwa ini adalah motif. Tapi kalau kita melihat misalkan ada wacana, begitu kami ribut melalui media sosial maupun media online dan lain sebagainya, menyatakan bahwa kebijakan bupati ini kami anggap kejam. Karena apa? Karena kebijakan bupati yang mana? Iya, yang tentang pemberhentian 1.600. Iya, 1.630 yang kejam. Karena apa? Karena oke lah dari aspek administrasi apa yang disampaikan bupati mungkin benar. Tapi dari aspek kemanusiaan, kemudian aspek lain-lain kan patut untuk dipertimbangkan. Seperti yang tadi, ada ibu-ibu honorer yang datang ke kami mengadu, menyampaikan bahwa saya ini sudah masuk sebenarnya dari tahun mengajar itu dari tahun 2017 katanya. Ada yang tahun 2018. Tapi memang SK saya itu diberikan pada tahun 2023 dan 2024. Nah, sementara ada yang lain itu tidak pernah mengabdi. Tiba-tiba dia datang sebagai guru dan mereka lolos P3K. Jangan-jangan itu lewat jalur. Nah, itu maksud saya lewat jalur mana mereka masuk ini. Nah, sehingga kalau memang bupati ini mau menerapkan apa yang menjadi instruksi pusat, saya bilang silahkan lakukan evaluasi dulu. Evaluasi yang lolos P3K kemarin itu, apakah benar dia melalui proses pengabdian, kemudian evaluasi ini yang 1.600 ini, apakah benar dia memang masuk di tahun 2023 dan di SK-kan saat itu. Jangan-jangan mereka sudah ngajar dari lama,
atau mungkin sudah mengabdi di satu kantor, kemudian cuman SK-nya baru kemarin-kemarin dibuatkan. Iya, kan itu yang saya bilang. Kalau ini tidak dilaksanakan terlebih dahulu, jangan-jangan besok Bapak ini zolim, saya bilang. Nah, karena melihat situasi itu dan perkembangan itu, itu jadi viral kan, jadi viral dan saya sampai dihujat juga sama orang-orang yang bupati. Saya dapat informasi Iya. bahwa semalam itu kayaknya Iya. Pak Ketua ini mendapatkan serangan dari buzzer-buzzer. Iya, saya betul. Dari buzzer-buzzer, bahkan saya lihat statusnya Pak Ketua kok menyindir. Hewan peliharaan, hewan peliharaan semua, hewan peliharaan saya keluar malam ini. Saya menanggapinya kok Iya. di bahasa yang ingin disampaikan oleh Ketua DPP Kasta akan situasi yang muncul. Separah itukah model tekanan dalam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin cari muka atau cari panggung atau apa? Saya kira kan di setiap gerakan kasta ini memang kasta ini seksi kalau di Nusa Tenggara Barat. Jadi setiap gerakannya itu kalau bahasa anunya itu selalu dinyinyirin. Tapi kalau di Lombok Barat ini lebih masif lagi. Makanya kita sampaikan bahwa jangan-jangan bupati ini banyak pelihara buzzer gitu kan. Mereka bukan hanya nyinyir tapi mengintimidasi dan lain sebagainya. Iya. Bahkan informasinya Anda mendapatkan surat dari DPMD. Iya, benar. Ya? Tidak ada ujar, bukan DPMD, tapi DPMD menekan kecamatan, kemudian camat menekan kades, kades menekan Anda aparatur pemerintah desa. Sebegitu caranya, begitu masif. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu Mas Ketua. Slow. Ini kok menarik ini. Gelasnya beda Pak Ketua ya. Karena sengaja kita bedakan. Nah, boleh sama. Betul. Karena kita setiap orang punya isi kepala yang beda-beda. Ini adalah salah satu pembuktian, meskipun kita berbeda tapi tujuan kita sama. Baik. Saya ingin mendalami lebih lanjut soal bentuk intimidasi yang dilakukan oleh oknum atau buzzer atau siapapun dia terkait upaya dari DPP Kasta melakukan advokasi terhadap tenaga honorer yang dipecat ini. Silakan. Jadi mungkin begini, kita mulai dari bagaimana perjalanan Kasta dulu sehingga masuk ke membahas tentang persoalan ini. Jadi kami membahas persoalan ini bukan bermaksud tendensius, bukan ujuk-ujuk juga ya. Ujuk-ujuk bahwa kami mau ikut-ikutan nyerang bupati lah, mumpung ada kesempatan. Tidak. Jadi kami melihat wacana pemberhentian 1.632 honorer ini menjadi pembahasan yang cukup serius di grup WA Lombok Barat ini. Nah, ketika ini menjadi pembahasan serius, kami tidak mau pembahasan ini liar dan dalam tanda kutip nanti ditunggangi kepentingan banyak pihak. Sehingga kami mengakomodir isu ini dengan cara membuka pengaduan tersebut. Begitu kami buka pengaduan, masuk pengaduan, kami kumpulkan, kami buat grup WA, kemudian kami petakan satu persatu. Dan kami sampaikan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi, waktu itu, kawan-kawan honorer sebenarnya sepakat mau melakukan aksi secara langsung, tapi kami tolak. Jangan dulu, saya bilang. Kita lihat respon DPR. Selama ini DPR belum pernah memberikan statement, saya bilang. Jangan-jangan DPR ini memang tahu kondisi daerah kita seperti apa, fiskal daerah kita. Nah, akhirnya teman-teman sepakat, oke, kita hearing ke DPR. Begitu hearing DPR, ternyata di DPR itu sudah 2 bulan yang lalu dibahas. Bahkan DPR meminta bupati untuk mengkaji ulang wacana perumahan itu, pemecatan itu, mengkaji ulang karena pertimbangan sosial tadi. Kalau alasan fiskal daerah, DPR sudah memperhitungkan itu kan, mereka juga ikut menyusun anggaran. Artinya fiskal daerah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan juga di Permen Pan RB di sana tidak ada yang menyatakan bahwa boleh kamu mengangkat ketiga paruh waktu dengan tunjangan sekian, dengan honor sekian, tidak ada. Tapi disuruh disesuaikan oleh sesuai dengan kemampuan daerah.
Nah, DPR ketika dia mengajukan menyampaikan bahwa saya mendukung, kita suruh mereka buat rekomendasi. Begitu mereka buat rekomendasi, ada jawaban dari Pemda. Jawabannya Sebenarnya kawan-kawan ini kan akan diputus kontraknya itu secara sepihak di bulan ini, di bulan 31 Oktober. Iya, tanggal 31 Oktober itu pertama. Tapi saat kita hearing DPR, kita sampaikan bahwa teman-teman ini kontraknya itu sampai bulan 12. Kalau diberhentikan di bulan Oktober, berarti ada 2 bulan lagi yang tersisa dari sisa kontrak. Berarti Pemda nanti bisa dituntut. Kan kita berarti memberikan masukan ke Pemda untuk tidak melakukan mengambil hak orang di tengah kontrak yang masih aktif gitu kan. Nah, terus diuntungkan Pemda ini dengan masukan itu, akhirnya mereka rubah. Jadi pemberhentian ini tetap akan dilaksanakan di tanggal 31 karena itu tuntutan dari BKN. 31 Oktober itu dari BKN, tetapi mereka masih bisa bekerja sampai 2 bulan itu menyelesaikan kontraknya dan akan dibayarkan honor mereka tinggal 2 bulan itu, begitu anunya dari hasil hearing tersebut. Tapi kami meminta untuk dievaluasi. Sampai dengan saat ini, inspektorat itu belum selesai evaluasi non-database ini. Kalau yang database itu memang sudah dievaluasi, tapi hanya ada beberapa temuan yang ditemukan oleh inspektorat dan tidak ada yang bermasalah katanya. Tapi ketika kami minta buka data inspektorat ini, beliau enggan untuk memberikan. Alasan saya tidak boleh membocorkan rahasia negara dan lain sebagainya kan. Nah, terus yang paling aneh, Bang, BKD PSDM ya, yang sekarang dulu kan BKD namanya. Itu di waktu hearing dengan di DPR itu, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya di Lombok Barat ini kekurangan pegawai. Karena pegawai yang dibutuhkan di Lombok Barat ini sekitar 9.800 lebih. Sementara yang ada hari ini baru ada sekitar 8.300. Malah kekurangan. Ya, saya bilang berarti dong kekurangan 1.500. Saya bilang, iya memang kita kekurangan. Yuk, kalau kekurangan kenapa diberhentikan? Nah, tetapi ini Bang, anehnya BKD tidak mau diekspos. Itu yang jumlah kuota pegawai. Iya, yang pada waktu itu saya mendengar langsung bahwa media mengatakan izin saya mau rilis ini, tapi oh jangan. Besok paginya baru rilis resmi ketika duduk bersama inspektorat. Nah itu rilis resmi. Ternyata mereka mengatakan lagi kita kelebihan sekitar 2.000 kalau tidak salah katanya di media itu. Yuh, kok akhirnya kita bingung ini. Mana yang benar? Kemarin dia bilang kekurangan 1.500, sekarang kok bilang kelebihan? Ada apa ini? Saya bilang. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi itu bahwa apa motifnya? Kita bertanyakan motifnya. Karena kan kita tahu bahwa Bupati Las ini adalah bupati yang progresif, ya, berpikiran revolusioner, cerdik dan cekatan mengambil langkah-langkah taktis dalam mencari solusi untuk daerahnya. Kita lihat dari berbagai kebijakan-kebijakannya di awal ya. Nah, tapi ke sini ya semakin ke sini ini kok berbeda 360 derajat dengan apa yang beliau tampilkan di awal. Dengan solusi untuk Lombok Barat dan sebagainya, tiba-tiba dilakukan pemecatan 1.632. Nah, tentu ini berbanding terbalik dengan sikap atau media yang terpancarkan selama ini di media beliau ya, di media sosial itu saya ikuti ya perkembangannya dan saya kira itu menarik. Nah, melihat ini apalagi dengan adanya paradoks data tadi bahwa ada BKPSDM mengatakan kita kekurangan, tapi tiba-tiba besoknya dirubah lagi rilisnya bahwa kita mengatakan kelebihan. Ya tentu motifnya harus digali lebih dalam lagi. Nah, apakah motif ini memang seperti yang saya bilang tadi itu ataukah bagaimana? Tentu
waktu nanti yang akan menjawab itu semua ya. Nah, tapi yang ingin saya mau sampaikan mendapatkan dari Bung Ketua ini soal tindak lanjut 1632 ini. Ini mau dibawa kemana ini? Ya, Bang Ketua ya. Dibawa kemana? Apakah kalau misalnya ada job fair yang itu dibawa 1600 itu ke job fair semuanya, itu kan harusnya menjadi solusi. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, apakah ini akan menjadi permasalahan baru di Lombok Barat lagi? Baik. Jadi makanya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin terlebih dulu kalau kita menyimpulkan bahwa ini balas dendam politik dan sebagainya. Tapi kita flashback kembali bagaimana cita-cita LAS, bagaimana upaya untuk membangun Lombok Barat. Kami melihat dari aspek lembaga kami di Kasta NTB, sebelumnya kan moto Kasta NTB itu adalah oposan yang konstruktif dan mitra yang kritis. Artinya kebijakan yang sekiranya baik untuk daerah kami mendukung, mengapresiasi, dan itu sudah kami lakukan sebenarnya sebelumnya. Gimana misalkan sebelumnya LAS menyampaikan kita menempatkan orang nanti sesuai dengan proporsional, tidak akan ada orang nonjol, tidak akan ada balas dendam politik. Itu yang disampaikan dia ini. Karena saya tidak ada beban, karena saya tahu dulu tidak ada UPD mendukung saya. Itu nonjol. Oh, saya melihat ini, oh bagus ini kalau ini benar. Ya. Tapi pada faktanya, seperti yang saya sampaikan dulu pada waktu misalkan rotasi awal, itu kita melihat, oh bagus, misalkan ini mungkin ada perubahan. Kedua, kemudian kita sudah melihat mulai, oh dia menempatkan ini di sini, menempatkan ini di sini. Meskipun itu melalui tahap seleksi atau apa namanya, test and proper test atau apa bahasanya itu, fit and proper test, dan melalui pansel dan lain sebagainya, ya tetap saja. Tapi misalkan hari ini keluarga beliau yang duduk sebagai wadirum rumah sakit, kan ini kan oke lah tes ya ini kita sudah tahu ini mereka dites, tapi tetap saja penilaian publik itu kok bisa ini dia jadi wadirum rumah sakit keluarganya ini. Nah sementara yang lain yang kita anggap berkompeten itu justru ditaruh di tempat lain. Ya, tapi sekali lagi ini kami tidak menuduh, sekali lagi itu kewenangan user. Iya, kewenangan selaku user berhak menempatkan siapa saja berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut untuk mengabdi kepada daerah. Betul. Itu dulu. Itu yang harus kita sepakati. Itu soal nanti ternyata ada intervensi dan sebagainya. Kita di luar kewenangan kita positif tinggi saja. Itulah yang dibutuhkan. Ya, ternyata itu yang dibutuhkan oleh daerah Lombok Barat, bukan Anda yang misalnya pinter, yang hebat, yang cerdas. Bukan Anda yang ini yang kira-kira begitu. Tapi itu hasil tes. Ya, hasil tes. Kita percaya itu hasil tes. Begitu. Nah, terus mengenai yang 1600 yang sekarang bertambah dengan 1644 yang awalnya 1632 itu ini sekarang ini dalam tahap kebingungan. Sekarang tidak tahu di mana rimbanya orang-orang ini. Ikut job fair mereka sudah 30 lebih. Kemudian masuk jadi TKI nggak mungkin. Mau berharap tetap sudah tidak ada lagi karena sudah SK sudah selesai kan. Nah, tapi di beberapa media Bupati ini pernah menyampaikan bahwa bukan Bupati tapi orang-orang internalnya Bupati, OPD terkait itu pernah menyampaikan ini kita berhentikan dulu sementara. Besok kita rekrut kembali melalui seleksi terbuka. Bingung nggak kira-kira? Seleksi terbuka bagaimana? Nah ini maksud saya. Kalau kita sudah punya air 4 ini Bang. Lalu kemudian kita sisihkan 2 dulu. Tapi nanti kita suruh beli lagi. Iya kan? Mungkin merek yang berbeda mungkin. Atau rasa yang berbeda. Mungkin seleranya. Atau selera yang berbeda, ya.
Anda keluar dulu. Ya. Kita besok akan cari lagi. Ya. Kita akan panggil lagi sejumlah sekian. Ya. Tapi bahasa kasarnya mungkin bukan Anda yang. Iya. Begitulah Itu yang membuat pikiran kita ini makin liar jadinya, makin liar. Itulah yang juga menyebabkan akhirnya Kasta NTB bersepakat untuk kita aksi kalau begitu. Iya, kita advokasi melalui di tengah banyaknya upaya intimidasi. Sangat Bang, sangat. Itu jadi, harus disampaikan juga. Publik harus tahu. Jadi sahabat suara rakyat dalam rangka melakukan advokasi terhadap pemecatan 1.632 tenaga honorer ini, DPP Kasta NTB, khususnya ketua DPP Kasta NTB itu mendapatkan intimidasi, ya, intimidasi dari nomor-nomor, dari buzzer-buzzer atau dari oknum-oknum yang tidak dikenal, ya, walaupun terindikasi, terafiliasi nomor-nomor itu sudah ditahu sama Pak Ketua ini. Lanjut Pak Ketua, saya hanya ingin memberikan penjelasan. Jadi ya memang menjadi sebuah konsekuensi jika gerakan ini siapapun itu ketika berhadapan dengan kepentingan ini sudah pasti orang yang pro dan kontra itu sudah pasti. Kalau yang pro otomatis mendukung, kalau yang kontra ya jelas melakukan serangan, entah itu secara psikis kemudian ataupun mungkin secara langsung. Tapi untuk saat ini tidak ada serangan yang seperti itu, kita yakin tidak akan terjadi. Tapi kalau secara psikis ya tentu kita juga manusia biasa. Ketika diserang psikisnya, misalkan ini hanya cuap-cuap di media padahal tidak ada honorer yang bersuara, ini kan hanya kepentingan LSM karena lapar, kayak gitu. Biasa lah ya. Sudah biasa kita alami yang sudah biasa kita alami. Tapi kan kami punya data bahwa tahapan-tahapan itu sudah kami lakukan, mendengar informasi, kemudian melakukan hearing publik untuk menyampaikan aspirasi dengan harapan kawan-kawan honorer ini didengar sama yang memiliki keputusan mutlak di sana, dalam hal ini bupati. Tapi pada faktanya tidak ada. Nah, ketika kami bereaksi dengan melakukan aksi demonstrasi, kok heboh sampai player yang saya buat untuk konsolidasi dijadikan video klarifikasi bahwa seolah-olah ini menyesatkan, gitu kan? Ini menyesatkan karena ini sudah perintah BKN yang harus dijalankan oleh bupati yang tidak boleh. Padahal di sana ada kelonggaran dari Menpan RB, angkat dia sebagai P3K paruh waktu. Mengenai hal-hal yang lain itu silahkan disesuaikan. Mengenai SK administrasi apa itu silahkan lakukan verifikasi. Nah, kita minta sungguhnya itu lakukan verifikasi. Begitu kami diberikan data hasil verifikasi, clear masalahnya. Kami kan tidak ada kepentingan. Nah, tapi kan kami nggak jadi aksi tadi Bang. Nggak jadi. Karena apa? Karena kami sudah kumpulkan pasukan. Honorer yang awalnya terkonsolidasi sekitar 500 orang, ternyata yang datang itu hanya belasan orang. Kenapa bisa begitu, Bung Ketua? Salah satunya di intimidasi. Intimidasi kan mental kita dengan kawan-kawan honorer kan beda. Kalau kita diintimidasi, yang penting kita nggak diteror secara fisik, mungkin kita masih oke lah kan. Tapi kalau kawan-kawan honorer ini kan waktu kita hearing saja banyak yang nggak berani buka masker, takut datang, takut ditahu. Pun pakai masker tidak berani dibuka. Tidak berani. Karena takut ditanda nanti kamu. Iya. Bahkan beredar loh Bang di beberapa kepala sekolah misalkan kemarin ini di waktu kita pasca konsolidasi itu beredar. Dikbud itu aman, tidak ada pemberhentian honorer di Dikbud. Sementara kan data yang 1644 ini Bang, yang paling besar itu Dikbud 700 sekian. Nah, sementara Nakes 600 sekian dan sisanya itu di masing-masing OPD. Nah, kalau guru di jajaran Dikbud yang 700 ini diintervensi, diintimidasi atau diiming-imingi, itu kan juga bentuk intimidasi, Bang, tapi secara halus kan? Itu perlu kita sampaikan juga di sini kepada kawan-kawan honorer yang honorer Lombok Barat yang namanya mungkin sudah masuk dalam database yang dipecat oleh SK
Pemda Lombok Barat itu, saran kita ya, jika Anda tidak memperjuangkan hak Anda, ya tentu siapa lagi yang akan memperjuangkan. Betul. Ya, teman-teman lembaga LSM atau apapun namanya itu hanya membantu sifatnya. Ya, menjembatani. Jika Anda selaku yang punya badan sendiri tidak mampu, tidak berani, takut hanya untuk menghindari ini dan sebagainya, ya maka sudahlah, lebih baik tidur. Iya, kan begitu. Iya, betul. Saya kira ini juga perlu ditahu oleh kawan-kawan yang diperjuangkan nasibnya. Ya, kehadiran kasta dalam rangka memfasilitasi, menjembatani hak-hak rakyat agar hak rakyat itu tidak diambil oleh oknum-oknum jahat. Ya, kira-kiranya seperti itu. Ya. Lanjut, Pak Ketua. Baik. Jadi karena tadi sudah kita bahas apa yang menjadi proses kami sehingga sampai pada keputusan melakukan aksi demonstrasi yang kemudian hari ini kita batalkan. Jadi mungkin perlu saya perjelas melalui siaran ini. Ya, perlu kami sampaikan bahwa jadi di konsolidasi itu kita sudah sepakat ada sekitar 500 honorer itu minimal yang akan keluar. Nah, sementara kan untuk mengakomodir 500 orang ini kami butuh pasukan yang banyak dong dari kasta. Minimal saya kalkulasi itu minimal 50 orang. Akhirnya karena keterbatasan jumlah kami di Lombok Barat, akhirnya kami minta bantuan di DPP. Akhirnya dikerahkan seluruh kabupaten kota. Dan tadi ya sudah hadir sekitar 50 lebih orang dan belum dari teman-teman NGO yang lain. Nah, ketika kami sudah nyampe di sana, ternyata di WA grup saja kami sekitar 250 orang. Dan 250 ini kalau rata-rata mengkoordinir 5 orang saja, ya kan ini OPD nih kan, Bang. Jadi di masing-masing OPD itu kan ada 5, ada 7, ada 10. Itu kan sudah lumayan banyaknya. Dan kalau itu benar terkumpul, saya estimasinya itu sudah 1000 lebih, meskipun tidak mencukupi 1600. Tapi ditambah dengan pengurus kasta dan NGO yang lain yang kebetulan gabungan aktivis Lombok Barat kan yang juga bersurat. Akhirnya kami nyatakan sikap, oh ya sudah, berarti mereka tidak serius karena kami yang saya khawatirkan itu jangan sampai menganggap gerakan kasta ini ditunggangi atau ada kepentingan lain. Kan tidak menarik. Hanya pokoknya kasta ingin bergerak tanpa ada aspirasi dari rakyat. Jangan sampai begitu anunya. Jelas tanggapannya. Kami dihujat di media itu begitu. Mana honorer yang akan kamu dampingi, dia bilang. Padahal kita sudah konsolidasi sehingga meyakini, oh saya juga dengan percaya dirinya dong. Karena ini saya wakili aspirasi 1.600 honorer, apapun yang terjadi saya tidak boleh ciut. Bagaimanapun intimidasi, dinyinyirin, dibully di media sosial, tidak masalah bagi saya. Biasa itu. Dibawakan gitik pun kita sudah biasa. Dibawakan kain balok saja kita sudah biasa, Pak. Apalagi hanya sekedar WA, saya akan bunuh kamu. Sudah biasa. Bapak juga sudah dapat. Sama kita kan dibawakan kain balok, Pak. Mau digitik. Kalau begitu aja kita sudah biasa dialami. Tapi beda psikis teman-teman honorer. Ketika tadi malam sekitar sampai jam 11-an saya masih koordinasi dengan teman-teman, ternyata ada yang sudah dipanggil sama kepala OPD-nya, ada kepala bidangnya yang memanggil, kamu nggak usah ikut demo dah, karena percuma juga itu. Nanti kalau kamu demo, bahaya itu, bisa ribut, apalagi LSM dampingi ini suka ribut katanya kan. Jadi ya udah dia mundur, kemudian tadi pembuktiannya yang datang hanya 12 orang dan ternyata tadi pagi juga mereka rata-rata dipanggil semua untuk diintimidasi. Kita bersyukur kalau dia dipanggil selanjutnya dimasukkan kembali namanya dimasukkan kembali namanya ke dalam database yang tadinya sudah masuk namanya menjadi orang yang dipecat sehingga masuk menjadi orang yang tidak jadi dipecat. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Itu kan juga ikhtiar kita. Ya, dengan kasta yang dampingi ternyata yang tadinya mereka mau dipecat
akhirnya tidak jadi dipecat. Iya, semoga Ya, saja. semoga saja begitu. Tapi Ya. kan unik Bang, kalau tiba-tiba muncul rilis media Ya, ya. bahwa aksi demonstrasi batal, Ya. makanya Bupati menyatakan honorer yang merasa menjadi korban apa Untuk namanya melapor ke Pemda, untuk melapor ke Pemda Nah, ini akan kan dibantu. tidak menyelesaikan masalah. Tidak. namanya. Itu justru Sudahlah. membuat masalah baru. Sudahlah Pak Bupati, jangan kejar persoalan yang lebih baik fokus kepada persoalan pokoknya. Apa itu? Mencari solusi persoalan agar pemecatan 1632 itu kalau bisa tidak jadi dilakukan. Iya. Kan begitu? Kalau saya begini sarannya. Mungkin kalau tidak jadi yang 1.600 itu juga terlalu memaksakan. Saya bilang evaluasi. Mungkin dari 1.600 ya mungkin 300 atau 600 lah yang dikurangi, 1.000-nya itu masih tetap bekerja. Sehingga yang 600 ini nanti bagaimana cara berpikir supaya memperoleh pekerjaan yang lain. Dan saya kira juga ada 2 bulan ini masa transisinya kan. Misalkan setelah dilakukan verifikasi itu misalkan bisa dia kerjasama dengan balai latihan kerja, kemudian ajari mereka kerja apa sehingga mereka bisa bekerja secara mandiri. Nah, terus terakhir saya sampaikan, sebenarnya menurut saya ini tidak usah terlalu apa istilahnya, bantahannya itu terlalu melebar. Misalkan kayak begini, oh saya bantu honorer ini untuk kejar siapa dulu sebanyak masuk yang bayar. Kan ini terlalu nyari penyakit maksud saya. Kayak enggak ada pekerjaan. Eh, Sebenarnya fokus pada solusi seperti yang Abang sampaikan tadi, fokus pada solusi ini yang kemudian mari kita benahi Lombok Barat ini secara bersama-sama. Jangan lagi kemudian bangun narasi yang Karena begini, Iya. akan selesai mencari siapa itu masuknya kemarin 1.600 Bang. 1.600 tetap saja berkorelasi kepada pemerintahan yang lama Benar. akhirnya kan. Nah, ini Akhirnya kan mencari Iya, ini kan seolah-olah menumpukan kesalahan ini ke pemerintahan yang sebelumnya, lalu dialah yang menganggap diri menjadi pembersih. Nah, ini kan tidak menarik. Makanya saya bilang, kalau kita berbicara masa lalu, bagaimana honorer ini masuk, bagaimana dia tidak akan selesai. Kalau itu berhak saya pertanyakan, bagaimana kemarin Bupati menang? Kan suaranya cuma 27%, Bang. kalau yang 75% ini bersatu misalnya kan. Nah, itu maksud saya. Artinya udahlah, enggak usah cari persoalannya Iya. itu, fokus selesaikan masalahnya. Ya, saya kira itu Bung Siap. Ketua, nanti kita pertajam lagi di episode berikutnya Ya. karena informasi tadi setelah podcast pertama soal ini nanti akan ada narasumber lain lagi yang akan memberikan masukan juga, kritik juga dan sebagainya. Kita semua menerima itu. Oke? Ya, kita berharap agar kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyikapi persoalan ini 1632 yang dipecat ini, setuju seperti yang disampaikan sama Bung Ketua itu untuk melakukan evaluasi yang lebih baik lagi dan mencari solusi yang lebih humanis lagi. Betul. Ya, terhadap Pemda Lombok Barat atau Pemda Lombok Barat, mungkin informasinya jangan bersumber dari banyak pihak yang bicara ya. Cukup misalnya Pak Bupati yang bicara soal ini agar lebih lebih fokus. Jangan sampai apa yang disampaikan sama Bupati berbeda dengan UPD lainnya sehingga tambah riuh suasananya. Kita berharap suasana ini menjadi suasana yang adem, tenang, sehingga persoalan ini mendapatkan solusi yang terbaik, solusi yang konkret, sehingga membawa masyarakat Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih hebat lagi. Saya kira itu Bung Ketua. Ya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan ketemu pada suara rakyat berikutnya di episode selanjutnya, karena kita ini KNPI dan Kasta ini selalu berjalan seirama. Bung Ketua. Oke, thank you. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian sahabat Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.